Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Treat kali ini merupakan cerita dari @Ridwan Sinuraya. Untuk membaca treatnya, kalian juga bisa kunjungi link yang ada di deskripsi ya. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita ini berjudul Jin Nasab. Aku memiliki teman bernama Jai. Jai ini memiliki seorang pacar bernama Ratih. Dan Ratih pacarnya Jai ini sungguh sangat aneh. Jadi gini, Jai ini pernah bercerita awal mula dia kenal dengan sosok Ratih. Jai bekerja di sebuah konter pulsa. Dan pada suatu hari, Ratih datang untuk membeli pulsa ke konter tempat Jai bekerja. Dan terjadilah perkenalan antara mereka berdua. Setelah mereka mulai dekat, Jai menyadari ada sebuah keanehan dari Ratih. Karena Ratih ini sering komit-kamit sendiri entah apa yang dia ucapkannya dengan nada yang sangat pelan, bahkan nyaris tak terdengar, hanya tampak mulutnya berkemat-kamit. Jai bercerita denganku saat aku singgah untuk membeli pulsa di konternya itu. Baru sedikit hal yang Jai ceritakan, tiba-tiba Ratih datang. Mukanya datar banget, seperti tak memiliki ekspresi. Dia menatapku seperti tak suka, dan ada kebencian yang terlihat di raut wajahnya ketika melihatku. Aku bergegas untuk pamit pulang karena aku merasa Jai dan Ratih ini sangatlah aneh. Mereka duduk hadap-hadapan tapi tak berbicara apapun. Ratih melihat ke wajah Jai seperti sedang menghipnotisnya. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, aku tak pernah melihat Jai di konter itu lagi. Dan karena penasaran, aku coba bertanya kepada penjaga konter itu yang kelihatannya dia adalah karyawan baru di konter itu. Kita sebut saja namanya Raka. Raka ini memberitahuku bahwa Jai melarikan sejumlah uang milik konter itu dan tak ada yang tahu di mana Jai berada. Dan setelah aku mendengar itu, aku segera mengirimkan pesan kepada Jai untuk menanyakan benar atau tidaknya yang dikatakan Raka. Tapi saat aku mengirimkan pesan, ternyata WA aku telah diblokir olehnya. Beberapa hari setelahnya, Jai membuka blokir itu dan meneleponku. Dia meminta tolong kepadaku untuk datang ke sebuah bukit yang jaraknya tak jauh dari rumahku. Katanya, Ratih sedang kerasukan saat itu. Aku coba datang ke bukit itu sambil membawa sebuah senter kecil, karena saat itu kira-kira sudah jam 1 malam. Bukit itu masih dipenuhi dengan pepohonan yang lumayan lebat, karena masih belum ada yang membangun rumah di sana. Aku meminta Jai untuk menyalakan api unggun, agar aku mudah mencarinya di sana, karena bukit itu cukup luas dan kondisinya sangatlah gelap waktu itu. Kira-kira 10 menit sudah aku memasuki kawasan bukit itu. Dan dari kejauhan, aku melihat cahaya sebuah api unggun yang terlihat ada 2 orang yang sedang duduk di samping api unggun itu. Aku langsung mendatangi mereka dan setelah sampai, aku melihat Ratih sedang melotot dengan bola matanya mengarah ke atas. Tapi dia tidak berbicara apapun, dia hanya diam, tapi tak sekalipun mengedipkan matanya. Jai memintaku untuk meruqyah Ratih, tapi aku menolaknya karena aku merasa Ratih bukanlah kerasukan, tetapi dia memang orang yang aneh. Aku menyarankan kepada Jai agar membawa Ratih ke ibunya Ratih, tapi Jai menolak karena dia takut dimarahi oleh ibunya Ratih. Dan aku memaksanya untuk tetap membawa Ratih pulang, karena jika mereka terus berada di bukit itu, sangat tidak baik. Karena aku juga heran, untuk apa mereka berduaan di bukit itu? Konyol sekali pikirku. Setelah beberapa lama, akhirnya Jai mau membawa Ratih pulang ke rumah. Tapi saat itu aku tak mau ikut campur dan aku segera meninggalkan mereka di sana.
dan mulai melangkah pergi keluar dari bukit tersebut. Kira-kira sekitar 3 jam, Jai meneleponku. Dia terdengar menangis seperti sangat ketakutan. Tapi aku tak tahu harus berbuat apa, karena saat kutanya, dia hanya menangis histeris. Tetapi tak lama, Jai mengirimkan sebuah pesan yang berisikan sebuah lokasinya saat itu. Sebenarnya aku sangatlah malas untuk datang ke lokasi itu, tapi aku juga takut terjadi apa-apa padanya. Karena Jai ini hanya hidup berdua dengan ibunya yang telah renta, jadi rasa ibaku mulai mendorongku untuk datang ke lokasi yang diberikannya. Singkat cerita, tibalah aku di titik sesuai dengan lokasi yang dikirimkan Jai itu. Dan peta di lokasi itu membawaku ke daerah yang rumahnya berjarak berjauh-jauhan. Suasananya sangat gelap, dan hanya terlihat kilauan mata anjing yang tak sengaja tersorot oleh lampu motorku. Dan anehnya, anjing itu hanya diam saja, seperti terus memerhatikanku dari kejauhan. Aku mencoba menelepon Jai, tapi tak ada jawaban darinya. Tapi tiba-tiba mataku terfokus dengan sebuah rumah yang saat itu terlihat Ratih keluar dari dalam rumah itu. Dan dia melambaikan tangan ke arahku. Aku langsung memarkirkan motorku dan mulai melangkah menuju rumah itu. Dan aku pun mengucapkan salam ketika memasuki rumah itu. Tapi tak satupun dari mereka menjawab salamku itu. Rumah itu hanya sepetak kecil dan seluruh sudut ruangan terlihat sangat jelas karena memang rumah itu tak memiliki sekat antar kamar dan ruangan lainnya. Aku melihat di dalam rumah itu hanya ada Ratih, ibunya, dan Jai yang sedang tertidur pulas. Aku mencoba membangunkannya tapi dia tak kunjung bangun. Tak lama, Ratih menutup pintu rumahnya dan saat itu aku terus berusaha membangunkan Jai, tapi tetap saja dia tak juga bangun. Berselang beberapa menit, aku melihat ibunya Ratih sedang sholat. Di saat ibunya Ratih itu sedang sholat, aku menyadari ada gelagat aneh dengan ibunya itu. Dia sholat membelakangiku, tapi di saat dia ingin sujud, dia malah mengarahkan sujudnya ke arahku. Dan yang lebih anehnya lagi, ketika ibunya Ratih itu bangun dari sujudnya, wajahnya berubah menjadi sangat keriput dan menakutkan. Terlihat seperti nenek-nenek yang memiliki sorot mata yang menyeramkan. Tapi saat itu, aku mencoba untuk tenang dan terus membaca doa di dalam hati. Aku menyadari bahwa Ratih dan ibunya ini memiliki maksud jahat kepada Jai dan juga kepada aku. Aku terus berzikir di dalam hati dan pandangan ibunya Ratih semakin tajam ke arahku. Tak lama, ibunya Ratih itu berdiri dan berjalan ke arahku dan langsung duduk di hadapanku sambil mengikuti zikirku. Ibunya Ratih itu bersuara sangat serak dan terus mengikuti aku berzikir. Dia terus menatap mataku seperti ingin membuatku merasa takut. Tapi jujur saja, aku sama sekali tak merasa takut, karena hal seperti itu belum cukup membuatku merasa terpojok ketakutan. Aku menguatkan suratku saat membaca beberapa ayat di antaranya. An-Nisa ayat 56, An-Nisa ayat 166 sampai 169, Al-Baqarah ayat 206, Al-Maidah ayat 33 sampai 37, dan Al-Anfal ayat 9 sampai 14. Alhamdulillah, ketika selesai membaca beberapa ayat di atas, ibunya Ratih jatuh pingsan dan terlihat ada darah yang menetes dari hidungnya. Ratih menjadi panik dan berusaha menyadarkan ibunya. Tiba-tiba, Ratih menatap ke arahku seperti menyimpan dendam, dan aku tak menghiraukan tatapannya itu. Aku berusaha menyadarkan Jai, dan alhamdulillah Jai akhirnya sadar dan langsung kuajak untuk pulang. Tapi berusaha kakiku ingin melangkah pergi, mataku tertuju kepada suatu benda yang menyerupai buhul yang bercecer di pojokan ruangan.
Buhul-buhul itu berwarna merah dan terlihat memiliki ukuran yang berbeda-beda, dan sebagian buhul-buhul itu tertancap oleh paku-paku sihir. Aku langsung membentak Rati dan memaksanya untuk mengambil buhul-buhul itu dan melepas semua paku-pakunya. Dia terlihat ketakutan karena aku membentaknya cukup kuat. Karena ingin mempersingkat waktu, aku akhirnya menghampiri buhul-buhul itu dan melepas beberapa paku yang tertancap di buhul-buhul itu. Dan setelah selesai, aku menitipkan pesan kepada Rati agar dia dan ibunya jangan lagi menyakiti orang-orang. Tapi saat itu, Rati terlihat sangat membenciku. Raut wajahnya sama sekali tak enak untuk dipandang. Aku langsung mengajak Jai untuk pergi dari rumah itu. Singkat cerita, seminggu kemudian, Jai sakit keras. Ibunya terus menangis melihat Jai mengeluh kesakitan di bagian dadanya. Aku pun datang untuk melihat kondisi Jai. Dan setelah yakin bahwa ini adalah ulah ibunya Rati, aku langsung bergegas mendatangi rumahnya. Dan tanpa basa-basi, aku langsung menggedor pintu rumah itu. Tak lama, Ratih membukakan pintu. Dan terlihat ibunya Rati sedang melakukan ritual. Aku langsung mengacak-acak peralatan ritualnya dan membuangnya keluar rumah. Tak lupa, aku mengancam ibunya Rati. Jika dia tak mau berhenti menyakiti orang, aku akan bakar rumahnya itu. Dan ibunya itu terlihat marah, namun tak melakukan apapun. Mungkin dia takut akan pingsan lagi seperti kemarin. Aku pun keluar dari rumah itu. Dan saat ingin pergi, aku tak sengaja melihat segerombolan ayam hitam di satu kandang yang sama. Aku langsung membukakan kandang itu dan membiarkan ayam itu pergi. Karena aku yakin ayam-ayam hitam itu adalah media ibunya Ratih untuk melakukan aksinya. Ya, singkat cerita, aku pun kembali ke rumah Jai dan melihat dia sudah lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya aku merasa kasihan dengan Rati dan ibunya, karena aku yakin ibunya Rati itu adalah korban dari jin asap. Tapi salahnya, ibunya Ratih tak mau melepas perjanjiannya dengan jin asap itu. Padahal menurutku, jin asap yang bersamanya itu termasuk jin yang jahil, yang membuat pemiliknya menjadi susah dan menderita. Jin asap ini adalah sebuah sebutan untuk jin keturunan yang terus menurun kepada orang-orang yang memiliki kodam, pusaka, ataupun ilmu kesaktian lainnya. Jin yang juga mempunyai nama lain yang dikenal sebagai jin saka. Jin saka ini biasanya akan menurun tanpa disadari sama sekali. Jin asap atau jin saka ini awal mulanya berada pada leluhur orang yang ditempatinya. Di antaranya seperti orang tua, kakek, nenek, buyut maupun leluhur yang lainnya yang bisa dibilang pernah mempunyai hubungan kerjasama dengan bangsa jin. Kerjasama yang dijalani ini biasanya dimaksudkan untuk mendapatkan ilmu kesaktian, pusaka, dan kanuragan. Orang yang terkena gangguan ini biasanya akan mampu merasakan adanya aura-aura dari hal gaib, mendengarnya, bahkan melihat keberadaan mereka. Tidak jarang ada juga orang yang menjadi indikus dari kecilnya. Namun, bagi orang yang bukan termasuk anak indigo dan juga tidak mempunyai kepekaan terhadap hal gaib, biasanya mereka juga bisa merasakan hal janggal lainnya, seperti merasa ada yang selalu mengikuti, mengawasi, bahkan menjaga. Ciri dari orang yang terkena gangguan jin ini bukan hanya terasa dalam perihal batin, melainkan akan terasa juga secara fisik. Di antaranya yaitu akan merasakan sakit kepala dalam waktu yang sering, bahkan dirasa seperti di luar batas kenormalan. Berbeda, apabila yang lainnya sering merasa sakit, ada juga yang mempunyai keahlian untuk mengobati orang lain. Keahliannya ini datang secara tiba-tiba, tanpa dipelajari sebelumnya, sehingga sering dipercaya sebagai keajaiban.
Hal lainnya yang termasuk ciri dari seseorang terkena gangguan jin ini, biasanya orang tersebut akan menunda-nunda sholatnya karena mereka selalu merasa malas. Perihal jodoh pun, biasanya orang yang terkena gangguan jin ini akan kesulitan untuk mendapat jodoh. Apabila sudah mendapat jodoh pun, biasanya akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan. Itulah pentingnya menanyakan kepada orang-orang tua kita tentang apakah ada keturunan jin asap atau jin saka di silsilah keluarga. Jika ada, maka sebaiknya memutuskan perjanjian itu dengan cara bertaubat dan rajin mengamalkan doa di pagi petang di setiap harinya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Sekian cerita horor kali ini. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.